Pada tahun 1868, seorang ahli kimia bernama Spencer Silver bekerja di sebuah perusahaan. Tugasnya adalah menciptakan perekat baru yang kuat dan bertenaga. Perekat tersebut harus jauh lebih baik daripada perekat yang ada pada saat itu. Setelah banyak bereksperimen, Spencer akhirnya mendapatkan perekat yang melekat tetapi juga mudah dilepas. Pada saat itu dia mungkin merasa gagal, tetapi dia tidak tahu bahwa dia akan mengubah sejarah catatan tempel selamanya. Dia menciptakan Post-it. Cornflakes juga tercipta secara tidak sengaja. Kellogg bereksperimen dengan berbagai biji-bijian. Agak sulit untuk menentukan kapan tepatnya cornflakes Kellogg diciptakan. Beberapa anggota keluarga dan karyawan sanitarium mengklaim sebagai penciptanya. Menurut sejarah perusahaan, pada tahun 1898, adonan sereal berbahan dasar gandum secara tidak sengaja ditinggalkan dalam waktu yang lama. Hal ini menyebabkan adonan berfermentasi. Adonan tersebut kemudian digulung menjadi lembaran tipis dan dipanggang. Adonan yang sedikit berjamur menghasilkan serpihan-serpihan besar dan tipis yang renyah dan lezat. Seiring berjalannya waktu, jagung ternyata menghasilkan serpihan yang lebih renyah dibandingkan dengan gandum. Pada tahun 1939, perusahaan Mill memproduksi 120.000 kotak cornflakes setiap harinya. Beberapa peralatan dapur juga diciptakan secara kebetulan. Percy Spencer adalah seorang insinyur yang bekerja pada peralatan radar. Pada suatu hari ketika dia sedang bekerja, dia kebetulan memiliki sebatang coklat di saku jaketnya. Pada satu titik, coklat itu mulai meleleh. Hal itu membuatnya berpikir, mungkinkah gelombang mikro yang berasal dari magnetron radar yang menyebabkan hal ini? Untuk menguji teorinya, dia mengambil beberapa biji jagung dan satu persatu menyaksikannya pecah. Dalam waktu singkat, Percy berhasil menciptakan oven microwave pertama yang dipasarkan pada tahun 1946. Sungguh menakjubkan bagaimana sebatang coklat yang meleleh bisa menghasilkan penemuan merevolusi cara memasak. Pada tahun 1938, ada seorang ahli kimia bernama Roy Plunkett. Dia mencoba mengembangkan jenis refrigeran baru, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika bermain-main dengan gas, dia menyadari bahwa gas tersebut berubah menjadi zat padat seperti lilin. Kecelakaan itu menyebabkan terciptanya polytetrafluoroethylene atau yang sekarang kita sebut Teflon. Kita berterima kasih kepadanya atas panci-panci masak di dapur kita. Namun, bahan ini sebenarnya digunakan di berbagai industri, bahkan digunakan sebagai lapisan pelindung pada pesawat ruang angkasa. Penemuan besar lainnya dibuat pada tahun 1921. Dua ilmuwan berhasil mengisolasi insulin dari pankreas seekor anjing. Hal ini menandai titik balik dalam pengobatan diabetes. Masalah ini sudah ada sejak lama, lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Catatan paling awal yang kita miliki adalah dalam sebuah naskah papirus dari 1500 sebelum Masehi. Sekarang mari kita kembali ke insulin dan pankreas. Pada abad ke-19, ada sebuah percobaan untuk mengangkat seluruh pankreas dari seekor anjing. Anjing tersebut mengalami diabetes yang parah, sama seperti manusia. Hal ini mengejutkan karena pada saat itu, para ilmuwan mengira pankreas tidak ada hubungannya dengan diabetes. Sementara itu, antibiotik pertama di dunia juga muncul secara tidak sengaja. Pada tahun 1928, ahli bakteriologi Alexander Fleming kembali dari liburannya. Dia menyadari bahwa dia lupa membersihkan salah satu piring yang dia gunakan di laboratorium. Dia menemukan jamur tumbuh di piring yang terlupakan itu. Ternyata, jamur tersebut secara tidak sengaja mengotori piring. Ketika sang ilmuwan melihat lebih dekat, dia melihat bahwa area di sekitar jamur itu benar-benar bebas bakteri. Dia menamai temuannya penisilin, sesuai dengan nama spesies jamur Penicillium notatum. Saat ini, penisilin merupakan antibiotik yang paling umum digunakan di dunia. Seorang apoteker bernama John Walker sedang melakukan eksperimen kimia ketika dia tidak sengaja menggoreskan tongkat yang dilapisi. Yang mengejutkannya, tongkat itu terbakar. Hal ini memicu sebuah ide dalam diri Walker. Pada tahun 1827, dia mulai menjual korek api gesek di apoteknya. Korek api Walker adalah batang karton yang dilapisi kalium klorat dan antimon sulfida. Korek api ini akan menyala ketika digesekkan dengan amplas. Penemuan Walker dengan cepat mendapatkan popularitas, tetapi dia membuat pilihan yang tidak biasa. Dia tidak mematenkannya. Akibatnya, orang lain meniru desainnya dan mulai menjual versi mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka menutupi perannya sebagai penemu asli.
Sayangnya ketika dia masih hidup, dia tidak menerima pengakuan sebagai pencipta korek api gesek pertama. Beberapa penemuan yang tidak disengaja bisa sekecil kotak korek api, dan yang lainnya bisa sebesar kapal. Pada tahun 1982, di dekat Kars, di Turki Selatan, seorang penyelam spons menemukan sesuatu yang luar biasa. Benda itu adalah bangkai kapal kuno dari akhir abad ke-14 sebelum Masehi. Dia pertama kali menemukan beberapa benda dan menggambarkannya sebagai biskuit logam dengan telinga. Menariknya, para ahli kemudian mengidentifikasi benda-benda itu sebagai batangan oksida. Penemuan ini membuat para arkeolog bersemangat. Mereka mengirim tim untuk menyelidiki situs bangkai kapal lebih lanjut. Selama 1 dekade berikutnya, 11 ekspedisi dilakukan. Masing-masing berlangsung selama beberapa bulan. Para penyelam menyelesaikan lebih dari 22.000 kali penyelaman selama masa ini. Mereka menemukan koleksi artefak yang luar biasa dari zaman perunggu akhir. Kapal itu sendiri memiliki panjang sekitar 10 meter. Rute kapal yang paling mungkin adalah dari Siprus atau Suriah ke Yunani. Misinya adalah untuk mengantarkan barang. Di antara muatannya terdapat bertonton tembaga dan batangan, serta perhiasan emas dan perak, perkakas, dan berbagai barang yang bisa dimakan. Saat ini kamu dapat melihat artefak luar biasa dari kapal karam di Museum Arkeologi Bawah Air Bodrum. Mereka bahkan telah merekonstruksi kapal tersebut. Pada tahun 2017, sesuatu yang tidak biasa terjadi di Portugal. Seorang pria menemukan kerangka dinosaurus sauropoda terbesar di seluruh Eropa. Dia sedang mengerjakan beberapa konstruksi di halaman belakang rumahnya. Kemudian, dia menemukan fragmen-fragmen tulang fosil. Sebuah tim peneliti mulai bekerja. Sangat jarang menemukan tulang-tulang dinosaurus besar yang terawetkan dengan baik. Mereka bahkan menemukan semua tulang rusuk yang masih dalam posisi anatomi asli. Dinosaurus ini merupakan bagian dari spesies yang menjelajahi bumi sekitar 100 juta tahun yang lalu. Mungkin masih ada lebih banyak bagian kerangka dinosaurus di dekatnya. Ini berarti para ahli harus terus menggali. Ngomong-ngomong tentang orang-orang yang menemukan hal-hal luar biasa di halaman belakang rumah mereka, kita harus melihat Derin Kuyu. Tempat ini berada di Turki Kapadokia. Tempat ini dikenal dengan cerobong asap peri yang mencolok dan bukit-bukit yang berwarna-warni. Ada juga sebuah kota tersembunyi yang tetap tersembunyi selama berabad-abad. Struktur bawah tanah ini membentang lebih dari 85 meter di bawah permukaan. Kota ini memiliki labirin yang rumit dengan 18 tingkat terowongan. Ini adalah kota bawah tanah yang paling banyak digali di dunia. Sejarahnya juga sangat kaya. Kota ini telah berpindah tangan dari Persia ke Bizantium. Kota ini merupakan tempat perlindungan bagi 20.000 orang yang menyediakan tempat berlindung dalam waktu yang lama. Penemuan yang mencengangkan ini baru terjadi pada tahun 1963. Seorang penduduk setempat menemukan tempat itu ketika sedang mencari ayam-ayamnya yang hilang. Ketika dia merenovasi rumahnya, ayam-ayamnya terus menghilang di celah yang baru saja terbentuk. Setelah melihat dengan seksama dan melakukan penggalian, pria itu menemukan sebuah terowongan tersembunyi. Ini baru permulaan. Lebih dari 600 pintu masuk serupa ditemukan kemudian. Bangsa Het sering dikaitkan dengan pembangunan tingkat tertua. Kini diyakini bahwa bangsa Frigia, arsitek terampil di zaman besi, memainkan peran penting dalam memperluas kota bawah tanah. Terakhir, ada obat alami yang disebut kina, yang berasal dari kulit pohon cikona. Orang-orang telah menggunakannya untuk melawan malaria sejak tahun 1650-an. Sebuah legenda mengatakan bahwa seorang pria pribumi mungkin sudah mulai menggunakannya lebih awal. Ceritanya, seorang pria yang menderita demam tinggi tersesat di hutan. Dia harus meminum air dari kolam yang dikelilingi oleh pohon kuina-kuina. Dia mengira dirinya keracunan, namun secara mengejutkan, dia menjadi lebih baik. Setelah itu, seluruh desanya mulai menggunakan kulit kayu kuina-kuina. Malaria masih menjadi masalah besar saat ini. Orang-orang telah mencoba membuat kina di laboratorium karena sangat berguna. Pada tahun 1820-an, beberapa ilmuwan menemukan cara untuk mendapatkan kina dari kulit kayu cincona. Namun butuh waktu lebih dari 100 tahun bagi para ahli kimia untuk mendapatkan struktur kimia kina yang tepat. Ini adalah sebuah terobosan dalam dunia kimia.